Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan membahas bab baru ya untuk kelas 10 MIPA yaitu gerak melingkar. Oke, gerak melingkar eh, pokok bahasanya adalah gerak melingkar beraturan atau disingkatnya GMB. Oke, untuk selanjutnya ikuti penjelasannya. Nah, gerak melingkar beraturan ya, atau disingkat GMB, ya, definisinya itu gerak dari suatu benda di mana kecepatan sudutnya, ya, kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya selalu tetap atau secara gamblang begini, kecepatan sudut atau kecepatan anguler suatu benda tetap, ya. Oke, lanjut. Nah, ini misalkan benda atau partikel bermassa M. Ini sebagai ilustrasi yang sederhana. Kemudian berputar seperti begini, ya. Jari-jari putarannya kita sebut R. Ini lintasannya, ya. Nah, suatu saat partikel membentuk sudut sebesar theta. Nah, kalau digerak lurus beraturan, pada suatu saat benda atau partikel menempuh jarak theta. Apa jarak S. Nah, sekarang di sini menempuh sudut theta. Nah, jadi bedanya di gerak lurus beraturan itu kecepatan konstan atau kecepatan linier konstan. Nah, kalau di gerak melingkar, kecepatan sudut atau kecepatan anguler yang tetap atau konstan ya. Nah, di gerak lurus beraturan, jarak yang ditempuh adalah S ketika T detik. Sedangkan di gerak melingkar, pada suatu saat sudut yang ditempuh sebesar theta. Itu bedanya. Perbedaannya udah jelas bahwa gerak translasi itu atau gerak lurus itu lintasannya berupa garis lurus, sedangkan gerak melingkar itu lintasannya berupa lingkaran. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh. Jadi sudutnya adalah theta, nah, kemudian jarak liniernya adalah S. Nah, nanti ada hubungan antara gerak melingkar dengan gerak lurus. Ya. S, kemudian R, kemudian theta. Itu ada hubungannya. Nanti dibahas untuk selanjutnya. Oke. Nah, sekarang di sini kecepatan surut atau kecepatan angular diberi notasi omega. Ini bacanya omega ya, jangan disebut W. Itu surut yang ditempuh atau theta per satuan waktu atau diberi notasi adalah T. T. Nah, ingat itu. Kalau di gerak translasi atau gerak lurus beraturan, nah kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu atau perpindahan per waktu. Yang itu di gerak lurus. Itu bedanya ya. Nah, omega sama dengan theta per T. Nah, nanti satuannya untuk omega itu radian per sekon ya. Nah, radian per sekon. Nanti ada penjelasan. Nah, lanjut. Kemudian sudut yang ditempuh, kalau digerak lurus berarti jarak yang ditempuh itu diambil dari kecepatan. Nah, di sini juga sama. Sudut yang ditempuh suatu benda ketika bergerak melingkar itu diambil dari persamaan kecepatan sudut. Bedanya ada sudut saja atau kecepatan angular. Angular velocity. Oke, lanjut. Omega sama dengan theta per T. Nah, berarti ini kalikan ke sini, maka theta sama dengan omega kali T. Nah, keterangannya seperti ini. Theta sudut yang ditempuh, satuannya radian. Nah, nanti ditulisnya rad, ya, tapi dibacanya radian. Jadi nanti ini tulisannya rad, maka bacanya adalah radian. Kemudian kecepatan anguler atau kecepatan sudut itu satuannya radian per sekon. Jadi
ditulisnya rad per s ya kawan ya. Jadi bacanya jangan rad per s tapi radian per second. Oke. Radian per second Inggrisnya. Nah, T adalah waktu, second ya, sekon ya Indonesianya. Nah, sama ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sekarang grafiknya dari sini ya. Dari sini. Theta sama dengan omega T. Masuk. Grafik gerak melingkar beraturan. Nah, kita sudah mengenal grafik gerak lurus beraturan. Nah, di sini tinggal ganti grafik gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang grafik omega fungsi waktu. Nah, kalau di linear atau translasi atau gerak lurus, ini bukan omega, tapi pi sama dengan fungsi waktu. Oke, lanjut. Nah, asalnya pi, kemudian ini t. Nah, kita ganti dengan omega. Nah, untuk omega fungsi waktu atau kecepatan sudut fungsi waktu, maka grafik lurus. Ini tidak ada perbedaan dengan gerak lurus beraturan, cuman beda notasi saja di sini. Di gerak lurus beraturan adalah V, ya. Di gerak melingkar adalah omega. Oke? Nah, tuh, ya, T. Nah, dari grafik ini ya, dapat dicari sudut yang ditempuh. Ya, kalau di sini pi fungsi T, dari grafik pi fungsi T dapat dicari jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuh. Detik ke T. Begitu ya. Jadi di sini ini hanya transfer saja. Transfer dari gerak lurus ke gerak melingkar. Oke, lanjut. Nah, sekarang grafik theta fungsi waktu atau sudut fungsi waktu. Oke. Kita punya rumus theta sama dengan omega kali T. Tolong baca lagi ya. Nah, ini theta, yang ini T. Nah, ini berarti dari 0, dari awal ya. Itu. Nah, dari grafik kiri dan grafik kanan ya, nanti dapat dicari sudut yang ditempuh, yaitu sama dengan luas grafik. Ini mirip dengan gerak lurus beraturan ya. Jarak yang ditempuh adalah luas grafik. Nah, grafiknya terserah, bisa persegi, bisa segitiga, bisa trapesium ya. Itu. Nah, di sini ganti judulnya sudut yang ditempuh atau sudut tempuh. Itu sama dengan luas grafik. Kayak nanti di latihan soal kita akan tampilkan soal-soal seperti ini. Ya, di video berikutnya. Oke, dari grafik ini biasanya ditanyakan kecepatan angular berapa? Kalau di gerak lurus berarti theta ganti dengan S. S fungsi T. Nah, kecepatannya berapa? Maksudnya kecepatan linearnya berapa? Nah, sekarang tinggal ganti kecepatan sudut atau kecepatan angular velocity. Nah, dari grafik ini tinggal tegak dibagi datar ya. Gitu. Maka theta per T. Seperti itu. Semoga ini lebih mengerti. Maka untuk lebih mengerti, kalian harus baca lagi gerak lurus beraturan supaya nyambung ke sini. Oke, lanjut. Ini ada soal. Sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Hitung sudut yang ditempuh benda pada detik kedua. Nyatakan dalam putaran. Oke. Sebelum ke sana, kita analisis dulu. Ya. Ya, seperti ini. Jawab ya. Nah, di sini omega itu 10 radian per second. Kemudian T 20 second. Pertanyaannya, berapa sudut yang ditempuh? Nih, theta sama dengan omega T. Ini soal masih gampang ya. Nah, masukkan 10 kali 20. Ini 200. 200 radian. Dinyatakan dalam putaran. Ingat, satu putaran. Nih, satu putaran 2 pi radian. Atau disingkat, nah, satu put. Walaupun tulisannya satu put, maka ngomongnya jangan satu put.
Satu putaran sama dengan 2 pi radian, gitu ya. Jangan 2 pi rad gitu ya. Jadi satu putaran sama dengan 2 pi radian. Di sini bukan 180 ya, tapi 3,14 atau di SMP 22/7 ya, gitu ya. Atau 3,14, mirip ya, mirip-mirip saja. Oke, lanjut. Nah, berarti kita ubah dari radian ke putaran. Ya, berarti satu radian berarti 1/2 pi putaran. Oke, lanjut. Nah, 200 kali 1/2 pi. Hasilnya 100/pi putaran. Ya. Oke, untuk selanjutnya kalian tidak usah nulis putaran, langsung put. Ya, put. Ya. Oke, lanjut. Sekarang soal 2. Selama 2 menit, sebuah partikel melakukan gerak melingkar dan menempuh sudut 1200 putaran. Nah, hitung kecepatan sudut partikel ya dan nyatakan dalam radian per sekon. Nah, di sini putaran, maka ganti dulu. Nah, jawab. Nah, kalian sudah sering membahas tentang pokok bahasan dalam fisika. Misalkan vektor, kemudian gerak lurus. Maka di sini tidak perlu lagi diketahui ya. Karena saya anggap kalian udah hafal, ya, sudah mahir. Oke, mahir atau tidaknya kalian mempelajari fisika itu bergantung seberapa maksimal kalian mempelajarinya, gitu ya. Oke, lanjut. Theta sebenarnya 1200 putaran. Ganti 1200 kali 2 pi. Ya, satu putaran berarti 2 pi radian. Berarti 2400 pi radian. Oke. Nah, sekarang ditanyakan kecepatannya berapa ketika 22 menit ya. Udah. 2 menit berarti 120. Oke, lanjut. Omega atau theta sama dengan omega t. Nah, dari sini 2400 pi sama dengan omega kali 120, maka omega diperoleh 2400 pi per 120 ya. Nah, dapatnya 20 pi radian. Oke. Ini soalnya gampang, masih gampang ya. Oke. Mudah-mudahan ini lebih mengerti. Lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, sekarang frekuensi. Frekuensi dan periode putaran. Nah, sekarang apa itu frekuensi? Definisi dari frekuensi. Frekuensi adalah jumlah putaran tiap waktu. Nah, jumlah putaran tiap waktu. Nanti di kelas 10 semester 2 itu ada getaran harmonik. Nah, ini jadi definisinya ganti. Jumlah getaran ya. Nah, di gelombang ada jumlah gelombang. Itu tetap frekuensi juga. Kalau di sini jumlah putaran. Kenapa? Karena kita lagi bahas gerak melingkar. Ya, tiap detik atau per waktu. Sekarang periode. Ya. Atau di ini dulu rumusnya. F sama dengan frekuensi itu notasinya F kecil. Berarti frekuensi sama dengan N per F. Jumlah putaran dibagi dengan dibagi waktu. Ya. Nah, sekarang periode. Periode itu apa? Ya, periode. Periode itu gini. Ya. Waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Nah, ini beda ya. Kalau tadi mah putaran per waktu, di sini waktu per putaran. Ya. Nah, diberi notasi ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang dari persamaan sudut kita ambil lagi, kita putar awal bahwa theta adalah 2 pi ya. Kemudian T-nya ganti dengan T besar, maka nanti rumus ini dapat diganti jadi ini. Theta sama dengan omega kali T. Nah, theta-nya ganti dengan 2 pi,
terus T kecilnya ganti dengan periode T besar, maka nanti omega sama dengan 2pi per F per T. Ya, gitu. Jadi kecepatan surut adalah 2pi per T atau 2 kali 3,14 per periode. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ini T itu T kecil, T besar itu T per N. Nah, sekarang dari sini begini. Ya. T itu T kecil dibagi N. Berarti omega sama dengan 2pi per T per N. Ya. Oke. Nah, T per N itu periode. Nanti berolah gini. Ini kalikan ke atas, berarti dapat 2pi N per T. Nah, sedangkan N per T itu frekuensi. Jadi, rumusnya begini. Bisa 2F, 2VF ya. Nah, bisa juga 2PF sama dengan 2pi per T. Jadi rumus omega bisa 2PF atau 2pi per T gitu. Oke. Itu contoh dari uraian-uraian di atas. Oke. Lanjut. Nah, soal yang ketiga. Sebuah roda berjari-jari 40 cm dan berputar dengan kecepatan sudut 400 rpm. Nah, ini ngiris ini ya. Rotation per minute. Per menit. Oke. Tentukan periode putaran. Kemudian sudut yang ditempuh detik ke 10. Nah, ini diganti dulu RPM-nya. Nah, seperti berikut. Jawab. 400 RPM. Ya. 400 kalikan 2pi. Nah, berarti rotasi itu berarti ke radian berarti kalikan 2pi. Kemudian pernya ini per menit. Nah, 1 menit 60 detik berarti ini tinggal dibagi. Ya, 60. Nah, nanti dapatnya 40 per pi ya dibagi 3 atau 40 pi per 3 atau 40 per 3 pi sama ya radian per sekon. Nah, setelah perubahan ini maka boleh langsung nyari periode. Omega sama dengan 2pi per T. Yang pernah kita turunkan tadi di slide awal-awal. Maka ya, T sama dengan 2pi per 40 pi per 3. Nah, pi-nya coret. Kemudian ininya ke atas kan. Ya, double nih. Nah, ini ke atas kan jadi 6. Dicoret pi-nya. Kalikan ke sini 6 per 40. Atau boleh 0,15 ya. Sekon. Nah, itu ya. Atau dari tadi 6 per 40 berarti 3 per 20 ya, seperti itu. 0,15 sekon. Gampang kan? Nah, lanjut ke sudut yang ditempuh detik ke 10. Nah, sudut tempuh atau sudut yang ditempuh. Theta omega T. 40 pi per 3. Ya, yang ini. Kalikan 10. Jadi 400 pi per 3 radian. Oke. Itu jawabannya. Semoga ini lebih paham lagi ya. Udah nyampe sini. Lanjut. 400 pi per 3 kali 2 pi. Ini kalau mau dinyatakan dalam putaran. Nah, 200 per 3 putaran. Ya, gitu. Nah, lanjut. Sekarang soal nomor 4. Nah, ini ya udah dibahas, ini udah muncul nih soalnya. Nah, yang tadi. Yang tadi saya janjikan nanti akan dibahas soal yang ini. Nah, tolong perhatikan nih. Untuk grafik pertama itu omega fungsi waktu. Maka jarak yang ditempuh itu tinggal 30 kali 40 ya. Bukan jarak, sudut yang ditempuh adalah 30 kali 40 ya. Nah, sedangkan yang kanan ditanyakan tentukan kecepatan sudutnya. Jadi ini dengan cari luas, ini cari dengan aturan sinus kosinus atau tan ya, theta. Oke. Lihat. Sudut yang ditempuh luas grafik, maka 30 kali 40. Nah, gampang kan? 1200 radian. Berapa putaran? Ya tinggal dibagi dengan 2pi kalau mau nanya kalau mau dijawab
tentang berapa jumlah putaran. Ya. Nah, sekarang kecepatan sudut. Kecepatan sudut dari sini. Gunakan omega sama dengan tan theta. Tetanya mana? Tetanya yang ini. Atau ya, nah, 50/20. Ya, gitu. Ini 2,5 radian per sekon. Gampang kan? Ya. Oke, itu bahasan-bahasan sebagai contoh dari aplikasi rumus atau konsep yang ada pada pada gerak melingkar beraturan. Nah, oke, semoga penjelasan awal ini membuka tabir untuk Anda, ya, untuk kalian yang mempelajarinya, ya. Next video yaitu latihan soal gerak melingkar beraturan. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang aplikasi konsep. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa nih, tinggalkan pesan Anda ya berupa like, comment, subscribe, dan bagikan, share ke teman Anda yang ada di sana supaya mereka juga ikut mempelajari dan memahami konsep gerak melingkar beraturan. Ya, oke, bila itu topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada penyampaiannya ada kekurangan. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.